Bukan tidak mungkin juga kalau diundang nggak mau datang ya? Nah itu dia, saya agak khawatir kalau itu kemudian terbawa ke ranah personal. Jadi pemimpin itu nggak harus membedakan mana wilayah publik dan mana wilayah personal. Nah ini yang kerap kali kemudian ada beberapa pemimpin di kita, ketika misalnya urusan publik menjadi urusan personal atau kebalikannya urusan personal jadi urusan publik, ya kan? Sehingga kemudian apa? Dia tidak bisa membedakan mana hal-hal yang sifatnya menyangkut politik kebangsaan, politik kenegaraan, dan mana yang kemudian di wilayah privatnya. Persoalan hubungan personal itu kan dia harus melampaui sebenarnya urusan-urusan teknis, rivalitas atau keberbedaan mereka. Nah, saya lihat misalnya seperti Pak Bu Mega dengan Pak SBY, ya kan, atau misalnya sebut aja Pak Anies Baswedan mau mungkin rivalitas dengan Pak Ganjar itu kan, ketika mereka sering bertemu ya dalam momen informal itu kan benar-benar menjadi menarik gitu ya. Sama halnya seperti misalnya tradisi di Amerika kan, ya mantan presiden kecuali Donald Trump ya, itu kan mereka sekalipun keras setelah terpilih mereka ada ucapan selamat dan kemudian ada minum teh siang bersama, kemudian ada hal-hal dari sisi kepemimpinannya yang kemudian ditindaklanjuti. Jadi tidak seluruhnya hal buruk itu kemudian hal positif itu kemudian didekonstruksi begitu. Ya, saya juga sebetulnya ini pengen tahu nih dari Mas Gun sendiri. Kita tahu bahwa bicara soal legacy, tentunya memang Bapak Joko Widodo ini mempunyai legacy yang sempurna dengan apa yang dia sudah untuk berikan. Tapi dengan apa yang ada di keluarganya seperti Bobi di Medan, kemudian juga ada Gibran di Solo, kemudian untuk saat ini Kaisang, mungkinkah bisa untuk menyusul nih langkah dari yang sudah ada di ranah politik seperti itu, Mas Gun? Iya, itu akan kembali ke Kaisangnya ya. Apakah dia berminat atau tidak? Kalau lihat Gibran kan awalnya nggak berminat, tapi tiba-tiba misalnya mungkin karena ada atmosfer yang mendukung dan ada kans untuk maju, kemudian dia masuk di Solo. Mungkin aja dia mengambil juga level di atasnya, entah itu Jawa Tengah, entah itu DKI kan. Bobi juga sama, mungkin sekarang wali kota, besok ke gubernur kan. Kaisang why not juga kan, kalau misalnya dia memang punya kapasitas kepemimpinan sekarang mungkin di wilayah usaha ya. Saya nggak tahu apakah kemudian dia berminat di politik, tapi insting saya sih kalau misalnya lihat role model bapaknya, kakaknya, iparnya berpolitik, kemungkinan besar sih dia akan terpengaruh. Pak Jokowi itu tadi kan dengan gayanya yang khas itu sebenarnya lebih mudah gaya politik yang tadi saya sebut tuh, the equalitarian itu lebih mudah sebenarnya masuk ke berbagai segmen. Makanya kemudian daya tahan Pak Jokowi kan di situ. Coba misal Mbak Patricia perhatikan sejak 2014 ke sini, bahkan lawan politik utama dalam kontestasi yang namanya Pak Prabowo, ya kan, menjadi bagian dari kabinet Pak Jokowi di periode kedua. Di periode pertama kan tidak ya, di periode kedua bisa nyantut. Tapi lagi-lagi ya, sekali lagi apapun yang kemudian menjadi bacaan kita tentang momentum kebersamaan ini, jangan juga berekspektasi terlalu tinggi bahwa kemudian ini menuntaskan persoalan bangsa kita. Ini kan lagi-lagi temporer ya, dan seremonial, simbolik. Sesuatu yang seremonial simbolik itu perlu di follow up ya kan, oleh apa? Oleh hal-hal yang sifatnya lebih taktis, strategis, dan berjangka panjang. Contoh misalnya para menteri, ya itu jangan kemudian karena Pak Jokowi merasa nyaman dengan 1-2 menteri kemudian dianggap selesai itu, ya kan, urusan kementerian bersangkutan. Enggak juga, karena publik yang mengevaluasi. Presiden memilih, publik yang mengevaluasi. Misalnya kerja Pak Erik, itu kan akan dievaluasi sampai 2024. Nanti akan ada kelompok rasional retrospektif namanya. Kelompok rasional yang menelisik apa yang dilakukan di masa lalu. Nah, kayak nanti gimana kinerja Pak Erik? Apakah dia bagus untuk menjadi paket misalnya? Mas Gun, kita tahan dulu ya. Ini adalah momen yang tentunya ini kita bicarakan ini.
adalah pembicaraan dan juga salaman ya di antara Pak SBY dengan Pak Jokowi. Udah jarang sekali kita Udah temu. jarang sekali, betul. Lama. Senang ya melihatnya ya. Saya Senang sih sekali suka ya. Tuh dikasih wejangan mungkin ya. Iya. Iya. Bahkan tadi sebetulnya Kaisang sempat menunjukkan act out yang Iya, cukup iya, menarik ya di iya. situ. Iya. Pak Jokowi gimana pun dari sisi usia junior, dari sisi periodisasi kekuasaan juga juniornya Junior. Pak SBY, iya kan? Betul. Sehingga kemudian sangat baik sekali ketika mengundang ya, beliau dalam momentum kekeluargaan gitu. Ini kayak gini nih bagi publik itu menyenangkan sih. Kita udah terlalu penat dengan hal-hal yang benturan-benturan ya, apalagi kemudian benturan itu dengan narasi-narasi provokatif. Narasi provokasi itu dalam banyak hal membuat polarisasi itu kan mengarah, kalau istilah sosiologi konflik dari Lewis Kosser ya dalam konteks pendekatan akademik itu seringkali mengarah ke konflik non realistis. Jadi konflik itu kan ada dua ya, konflik realistis, konflik non realistis. Kalau konflik realistis itu sebenarnya bisa disembuhkan, seperti orang pemilu, kontestasi. Setelah pemilunya selesai, bisa kemudian diselesaikan di betul. Koridor-koridor yang sebenarnya dijadikan koridor bersama seperti hukum, lewat misalnya kalau mau legal standing ke Mahkamah Konstitusi silahkan. Tapi kalau masuk konflik non realistis ada melibatkan suku, agama, ras, etnis, ideologisasi, kapitalisasi isu SARA, itu kan lukanya itu susah disembuhkan gitu ya, meskipun pemilunya udah lewat gitu. Tapi bagaimana sih Mas Gun-Gun melihat bahwa kalau kita lihat tadi ya pada saat bersalaman ini nampaknya hangat sekali, kemudian seperti tidak ada masalah sama sekali gitu Atau ya. mungkin juga membawa unsur-unsur partai politik, ya kan? Ya artinya Banyak tahu sekali yang bilang tahu seperti tempat itu lah biasanya. ya kan. Dan